Oke. Oke, ini title ya, seperti ini kurang lebihnya. Nah, nanti terlihat kan ya screen share saya ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Oke. Pak. Nah, nanti di sebelah sini di Office 2016 ya, itu dia nanti ada itu, dia akan memberikan suggestion, ide seperti apa kira-kira desainnya. Tapi untuk menampilkan ini kalian harus terkoneksi ke internet ya. Dia disediakan oleh Office Intelligence Service. Nah, kurang lebih seperti ini. Boleh kalian gunakan, boleh enggak. Misalnya kita mau menggunakan ya, tinggal klik aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Gampang ya. Di sini ada ide-ide desainnya. Pilih aja yang paling kira-kira paling sesuai buat kalian. Oke, sampai sini sudah. Ini untuk title. Nah, untuk konten slide-nya, kita tinggal nambahin lagi new slide aja di sini. New slide. Nah, di sini tinggal kita atur. Nah, seperti apa. Defaultnya seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan tabel. Tinggal masukkan beberapa kolom. Beberapa row, tinggal klik aja. Nah, nanti seperti ini jadinya. Kenapa warnanya sudah warna-warni seperti ini? Ada yang tahu kenapa? Dari sananya, Pak. Sananya mana, Itu Mbak? atasnya itu, Pak. Sananya itu sana mana? Pembeda judul sama isi, Pak. Table style itu. Dari desain tabelnya, Pak. Ya, ini bukan salah semua ya. Jadi ini jadi sudah warna-warni seperti ini itu menyesuaikan dengan template yang kita gunakan tadi. Kalau kita menggunakan template ini ya jadinya seperti ini. Nah, tadi kan keluar nih ya di sini ya. Nah, ini dia nih keluar nih. Misalnya kita ganti nih yang ini sekarang, makainya yang ini. Nah, nanti akan berbeda lagi. Nah, beda nggak kalau kita kasih tabel di sini? Oh, sama ya. Kebetulan sama di ini. Itu, Pak, atasnya itu, Pak. Iya, enggak. Maksudnya saya mau jelasin ini kenapa warnanya kayak gini. Nah, bedanya di sini ya. Tinggal diatur aja nih. Sininya mau dikasih warna yang lain juga bisa. Cuma karena dia dari template bawaan warnanya ini ngikutin themes ya. Kita seperti ini. Biar sesuai ya. Judulnya seperti ini, warnanya di konten juga seperti ini. Oke, tadi kita pakai yang kosongan aja, template kosongan untuk membuat sebuah slide baru, kontennya seperti ini. Mau pilih yang mana nih? Title and content. Nah, ini dia seperti ini kita bisa ngasih. Nah, ini dia. Beda kan ya? Kalau tadi kan kita langsung pink-pink gitu kan warnanya. Itu karena bawaan dari template. Template-nya menggunakan warnanya biru, ya keluarnya biru. Warnanya merah, template-nya juga jadi merah gitu. Oke, di sini sudah kita bisa menambahkan table, kemudian kita bisa menambahkan chart. Chart ini tadi nih mau pakai yang mana? Di sini ada line. Lainnya macam-macam stylenya, ada yang seperti ini, standar, kemudian ada yang seperti ini, ada yang seperti ini dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian di sini ada line, di sini ada pie, di sini ada bar dan lain sebagainya. Di sini ada. Tinggal pakai aja. Misalnya kita mau pakai ini. Oke. Nah, ini tinggal kita atur nih. Tinggal kita atur nih kategori pertama, misalnya apa nih ya? Misalnya apa nih? Kota. Sebagai pertama kita buat ini. Kemudian ini kita kategori kedua, misalnya jenis kelamin. Terus di sini PSP.
ISP tahu ISP? Kalian tahu nggak ISP apa? ISP itu Nggak tahu. Internet Service Provider. Jadi saya ceritanya mau menyajikan data yang mengakses portalnya STAN dari mana aja asalnya gitu kan. Dari kotanya, kota A berapa, kota B berapa, kota C berapa gitu kan. Di sini misalnya Jakarta, Semarang, Surabaya. Oke, nah tinggal kita ganti aja nih Jakarta 4,3, Semarang 5 misal. Ini 2, jangan 2, 1. Nah, dia berubah sesuai. Ya kan ya? Tinggal kita sajikan aja di sini. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin nggak bisa 3. Dan jenis kelamin apa ya? Salah contoh ya saya. Ya kurang lebih seperti inilah cara menggunakan chart ya. Tinggal diatur ininya nih. Sectionnya apa? Tinggal kita atur di sini. Tinggal kita atur angka-angkanya. Nanti akan berubah sendiri. ISP 1. Nah berubah kan dia. 5. 2. Nah. Oke, paham ya? Menggunakan chart ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, tinggal diatur aja. Terus kemudian kita juga bisa memberikan macam-macam di sini, ada smart art, ada 3D, bisa gambar online, bisa gambar offline. Misalnya ini kita taruh di sini. Oke, ini gambar. Cuma begitu aja. Kemudian kita bisa masukin gambar yang dari online. Misalnya, wah ternyata di laptop kita atau lokal kita nggak ada gambar yang catchy dan cocok. Ya udah, kita pakai yang online. Kita menggunakan servisnya si Bing. Misal kita di sini mau mencari gambar tentang Jakarta. Nah, kita tinggal insert aja. Keluar. Gitu ya. Gampang kan ya? Gampang nggak? Guys, Bisa, Pak. bisa ya. Oke. Kemudian video juga bisa, terserah mau main mana videonya. Boleh. Misalnya saya pakai video inilah. Misal ya. Tinggal di insert aja. Terus kita play coba di sini. Ya, oh jelek ternyata videonya, hapus aja langsung, tinggal ganti lagi. Misal yang mana ya? Misal inilah, misal ya. Sedikit ya. Yang agak panjang mana ya? Ya kurang lebih seperti itulah gampangnya kalau untuk menambahkan gambar. Ya kurang lebih seperti itu untuk menambahkan gambar. Kemudian apa lagi? Icon. Icon dari mana dapetnya? Icon juga bisa dari internet ya. Saya biasa sih copy paste aja. Copy paste dari mana gitu, dari lokal masukin ke sini, sama aja. Nah, di sini kita bisa mengatur slideshow-nya. Di sini ada animasi, ada slideshow. Misalnya untuk ini misal ya, kayak gini. Ini kita bisa animasinya terserah mau kayak gini, mau seperti ini. Ya standar lah ini mah, kayak gini doang. Kemudian di sini ada animasi, kemudian di sini ada slideshow. Bisa kita atur di sini.
Dia kita kurang asik ya, kurang terlihat ya. Lebay ini ya, animasinya lebay. Oke, kemudian apa lagi? Udah itu aja paling. Nah, di sini juga sama nih kayak Word. Di sini kita bisa ngasih spelling, kita cek. Tapi karena kita nggak ada tulisan ya nggak bisa dicek juga. Kemudian kita bisa kasih komen dan lain sebagainya. Masih ingat kan ya kemarin di Word ada komen ya? Ingat nggak? Ingat, Pak. Ingat Pak. Ada. Oke, bentar ya. Nggak apa-apa, Pak. Adik kakak berantem. Rebutan mainan. Ada lagi. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Kalau misalkan kita ingin presentasi depan dosen, dianjurkan nggak Pak memasukkan karakter seperti kayak kartun gitu, Pak? Apa jangan? Menurut saya sih, kalau dosennya saya sih nggak apa-apa, Mbak. Kalau dosen yang lain nggak tahu. Kalau saran saya sih disesuaikan dengan format acaranya ya, Mbak. Kecuali emang kalian sudah terbentuk image-nya seperti itu. Misalnya nih, kayak saya nih, mungkin ya image-nya agak-agak asal-asalan, agak-agak selengean ya. Ya jadi ya, kalau kalian sudah terbentuk image seperti itu, ya lanjutkan aja, nggak ada masalah. Tapi kalau biasanya kalian sesuai aturan, sesuai kalem bahasanya, segala macamnya, ya jangan tiba-tiba berubah menjadi ugal-ugalan. Biasanya nanti jadi orang jadi heran. Kalau menurut saya sih, kalau ngasih gambar kartun dan lain sebagainya itu diperbolehkan aja. Karena kan ya tadi konsep kita kan gimana caranya agar si audiens bisa nerima apa yang kita presentasikan dengan apa ya, dengan sejelas-jelasnya ya, mudah dimengerti. Intinya kan tadi kita mau ngasih gambar itu untuk ngebantu penjelasan kan sebenarnya. Bener nggak? Iya, Benar, Pak. Pak. Nah, ya itu dia. Jadi kalau emang ternyata itu bisa membantu untuk menjelaskan materi yang akan kita bahas, menurut saya nggak ada masalah. Tapi sebaiknya karena kita di organisasi yang cukup resmi ya, coba disesuaikan dengan konten presentasinya. Ketika kalian presentasi di depan atasan kalian langsung, mungkin nggak ada masalah dengan yang style-style seperti itu. Tapi ketika kalian ada di forum resmi, yang forumnya itu dihadiri oleh unit lain, sebaiknya menggunakan yang agak sedikit formal template dan tampilannya. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa visual, nggak bisa jadi visual presentation di sana. Tetap bisa, tapi tetap menggunakan yang agak sedikit formal gayanya. Itu saran saya sih. Tapi kalau kalian mau style-style bebas-bebasan aja juga boleh, nggak ada masalah. Nggak ada aturan yang mengatur tentang hal itu. Cuma biasanya nanti sebelum kalian presentasi bakal ada yang meriksa nih slide-nya seperti apa. Kira-kira kalau terlalu sensitif biasanya akan disensor atau bahkan disuruh hilangkan. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Pak, Aman? mau tanya Pak, izin tanya. Iya, Itu silakan, Mas. untuk menampilkan saran desain yang tadi itu gimana Pak? Yang mana nih? Yang tadi ada di sebelah kanan Pak. Yang tadi di sini? Itu di awal, Mas. Dia bikinnya, Mas. Kalau menentukan di awal di sini. Dan dia harus ada koneksinya. Coba ya, kita buat dulu ya. Nih. Dia akan muncul sendiri kalau dia. New blank, misalnya gini ya.
Nanti akan muncul sendiri di sini secara otomatis. Nah, ya kan? Saya nggak ngapa-ngapain nih, muncul sendiri dia. Baik, Pak. Makasih. Ya. Karena dia sudah menggunakan AI dia. Tapi pastikan udah diupdate ya Office-nya ya. Update itu bukan berarti update versi, tapi update apa ya? Dengan update yang terbaru lah. Itu akan bisa keluar seperti ini. Nah, biasanya saya itu nggak menggunakan template yang disediakan sama si Microsoft, tapi saya biasanya cari di tempat lain. Tinggal googling aja sebenarnya. Free PowerPoint templates, ya itu banyak yang tersedia di sana. Atau bahkan sekarang udah hampir beberapa tahun belakangan ini saya udah jarang menggunakan PowerPoint, tapi menggunakannya Canva. Karena di sana sudah tersedia gambar-gambar yang mungkin bisa kita masukkan secara gratis di sana. Dan kemudian asiknya lagi si Canva itu bisa kita download dalam bentuk PDF maupun PPT. Jadi ketika kita udah download, ya bentuknya udah PowerPoint. Jadi nggak 2 kali kerja. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Di sini Mas, nih sini nih, design ideas katanya. Mana tuh keluar lagi dari sini. Baik, Bentar, Pak. kalau segini nanti di sini desain keluar lagi sendiri di sini otomatis. Design ideas. Oke, ada yang ingin tanyakan? Sampai sini? Nggak ada? Belum ada lagi, Pak. Belum ada lagi. Tapi kalian udah biasa kan ya pakai PowerPoint ya? Insya Allah udah biasa, Pak. Ya. Oke. Di sini ada ini shapes di sini. Ini bisa kita gunakan. Di sini bisa kita gunakan shapes di sini. Biasa sih buat yang percantik tampilan aja sih, buat ngebantu. Misalnya ini. Nah, ini bisa kita atur segala macamnya di sini. Warna, tema, terus di sini juga fill outline-nya bisa kita atur di sini. Di sini juga ada word art ya. Saya udah lama banget nih word art nggak pakai ini. Bentar, saya tambahin baru sini. Insert word art. Nah, ini dia bisa kita atur lah nanti di sini nih warnanya segala macamnya. Nah, kita atur fill-nya warna apa dan lain sebagainya. Banyak sih yang ya gini-gini aja, tapi oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Cukup? Belum ada, Pak, pertanyaannya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kalian diminta untuk membuat grup. Membuat grup, tiap grup isinya 6 orang. Ya, 6 orang. Oke, kalau ini kalian mau ngatur sendiri grupnya atau mau saya ngatur anggotanya? Aturin aja, Pak. Randomin Bapak aja, Pak. Bapak aja, Pak. Kalau saya yang ngatur, sesuai absen aja berarti ya? Iya. Oke, biar nggak ada itu ya. Aman Sering sesuai pakai aja. absen, sering soalnya. Oke, 1. Nomor urut 1 sampai dengan 6. Mulai dari Adam sampai Atika ya berarti ya. Itu kelompok 1 ya. Siap, Pak. Oke. Ya, Pak. Kemudian absen 7 sampai dengan absen 12. Bogi sampai dengan Dewi. Itu kelompok 2, oke? Oke. Siap, Pak. Kemudian absen 13 sampai 18. Dari Erika sampai dengan Zaki. Itu kelompok 3 berarti ya. Benar nggak? Halo, benar ya? Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Iya, Pak. Pak. Oke, kemudian
Ya, Pak. Muhammad absen 19 sampai 24. Mulai dari Zaki sampai Muhlisan. Waduh, Itu Muhammad. Kelompok Iya. Muhammad, Pak. kelompok Apa? Nabi. Oke, itu dia kelompok berapa tadi? 4 ya? 4, Pak. 4, oke. Kemudian 25 sampai dengan berapa? 25 sampai dengan 30 berarti ya? Mulai dari Mutia sampai dengan Salwa. Itu kelompok 5. Iya. Terus mulai dari 31 sampai 36. Itu ada mulai dari Sidki sampai dengan Yati Suryati. Itu kelompok 6. Nah, mulai dari 37 sampai dengan 38. Di situ ada Yoas dengan Yohan. Ini mau dipisah atau gimana? Berdua aja, Pak. Anjir. Dua aja. Berdua aja. Yoas dimasukkan ke Aja. kelompok 2 ya. Yoas masuk kelompok 2, Yohan masuk kelompok 4. Oke, Pak. Oke ya, clear ya. Oke, Clear, Pak. nah. Oke, nah terus kalian tugasnya adalah membuat presentasi nih. Kalau sesuai RPS, kalian diminta untuk membuat presentasi KTTA. Isinya kerangka pemikiran, terus kemudian slide, kemudian memanfaatkan fitur transisi, kemudian memanfaatkan fitur animasi. Bisa kan ya transisi dan animasi ya? Cemen lah Ya, itu. Pak. Oke. Nah, tapi kan ini kemarin kita udah di Word kita udah bikin KTTA nih temanya nih ya. Bener gak? Kerangkanya kan udah kita buat di Word kemarin. Iya. Nah, biar seragam dengan kelas lain, temanya silakan dipilih yang paling happening, yang gampang dicari lah, paling gampang ya. Yang sekarang lagi happening tentang COVID-19 ya. Nah, kalian temanya tinggal pilih antara mau COVID-19, mulai dari COVID itu apa sih, ditemukan di mana. Intinya tentang si virusnya, tentang si COVID-19-nya, kalian jelaskan. Kemudian, tema satu lagi adalah terkait dengan PSBB, pembatasan sosial berskala bebas. Besar ya? Besar, Pak. Besar ya. Soalnya di Ceger sini berskala bebas, tetap aja PSBB tetap pada rame di sini, macet masih. Iya. Itu Yohan dicegel, Pak. Indonesia begitu, Pak. Yohan itu, Ceger. Pak. Yohan di mana, Johan? Yohan? Ya, Pak. Yohan di Ceger. Cegernya mana? Di dekat pizza yang pizza Domino's. Suara robot, yo. Iya, dia. Di dekat. Domino's ya? Iya, benar, Pak. Iya. Kamu emang asli situ atau gimana? Masih di Bahas COVID atau ngebahas PSBB? PSBB ini mulai dari apa itu PSBB, terus penerapannya di kota mana terserah, kalian ambil sampel aja salah satu kota, misalnya Jakarta, PSBB di Jakarta, atau PSBB di Tangsel. Nah, itu kalian bahas sampai dengan ke dampak perekonomian bagi warganya. Terus kalian bahas juga terkait dengan seberapa efektifnya si PSBB. Udah gitu aja. Gampang kan ya, simpel ya. Banyak informasinya kan tuh sekarang lagi happening banget soalnya. Halo? Halo? Masuk, Ya, Pak. Pak. Hadir, Pak. Oke, masuk. Saya kira putus suaranya. Suaranya nggak ada soalnya, tenang banget. Masuk. Oke, ada pertanyaan nggak terkait tugasnya? Kumpulinnya lewat apa, Pak? Nggak dikumpulin, tapi dipresentasiin. Kalian di pertemuan selanjutnya, kita masih ada satu pertemuan lagi kan ya? Iya, Pak. Teman 7. Masih, Pak. Di tiap kelompok, kalian presentasi besok via Zoom aja, nggak apa-apa. Via Zoom presentasi, nah nanti saya nilai. Tapi tenang aja, nilainya pasti bagus. Tapi sebisa Makasih, Pak. mungkin kalian coba
itu bikin stylenya style yang visual presentation ya. Sebisa mungkin. Mulai di visual presentation pokoknya stylenya. Tapi kalau emang seandainya perlu ada sedikit penjelasan di slide-nya ya oke, tapi jangan banyak-banyak. Masih style pointer boleh lah, tapi jangan pakai stylenya slide-woman. Oke? Oke, Pak. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Pak mau nanya, Pak. Siap. Silakan, Tapi Mbak. di luar mata pelajaran ini, Pak. Nanti ujiannya ujian praktek, nanti kalian diminta untuk dikasih file, nggak tahu saya prosedurnya kayak gimana, bukan saya yang buat soalnya. Nanti kalian akan dikasih, kemungkinan akan dikasih file, terus nanti kalian disuruh merapikan formatnya atau mungkin, ya nggak tahu saya, pokoknya terkait dengan materi terkait dengan Word dan PowerPoint. Word itu mulai dari, ya sesuai LPS saja, mulai dari membuat daftar isi otomatis, formatting, terus mulai dari pengaturan nomor halaman, kemudian pelajari juga terkait dengan mail merge. Oke? Paham ya situ ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau untuk yang PowerPoint, kalian mungkin akan diminta bikin slide biasa aja sih. Intinya slide biasa dan ya nanti diminta untuk apa ya? Ya intinya sih kalian sesuai dengan RPS semuanya nanti yang akan keluar. Nih. Di format, kemudian sesuai RPS. Untuk PowerPoint dia diminta untuk membuat bahan tayang terkait topik tertentu sesuai dengan kreativitas dan materi yang dipelajari. Udah gitu aja. Materi yang dipelajari ya yang ada di RPS tadi. Kalau yang Word kan mulai dari navigasi, title, heading, daftar isi otomatis, terus kemudian penomoran halaman, margin huruf spasi, paragraf, terus tabel, gambar, udah gitu aja. Sampai ke track change, komen, itu kalian pelajarin. Ada semua. Nah, yang sesuai RPS aja. Kemudian PowerPoint, ya paling gimana caranya bikin bahan tayang yang menarik lah dan efektif. Kemudian ya menggunakan chart atau diagram dalam presentasi. Udah itu aja. Dan kemungkinan nanti mekanismenya ya dikasih soal, kalian dikasih soal, nanti diminta mengumpulkan filenya ke email atau ke alamat tertentu. Bisa ke Google Drive atau ke email tertentu. Oke. Nah, itu terkait dengan UTS seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalian nggak perlu risau, karena kita semua udah pelajari semua. Insya Allah sih kita bisa dapat nilai yang bagus ya. Amin. Amin. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Berapa menit itu Pak UTS-nya Pak? Belum tahu Mas, karena saya bukan yang buat soalnya sih, yang buat soal si Dosko. Oke Pak. Kalau untuk berapa menit itu saya belum tahu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nah, nanti mekanisme presentasinya seperti apa Pak? Gimana? Mekanisme presentasinya. Yang presentasi yang untuk pertemuan besok? Iya Pak, betul. Ya mekanismenya ya presentasi biasa aja sesuai urutan kelompok aja, atau mau siapapun kelompok manapun yang mau duluan silakan. Via Zoom presentasinya nanti kalian presentasikan, saya izinkan buat nge-share screen salah satunya. Kalian mau ganti-gantian juga boleh, ngomongnya ganti-gantian boleh, atau mau ngomong satu aja juga boleh, tapi ya pasti poinnya beda ya antara yang ngomong ganti-gantian dengan yang ngomong sendirian. Kalau bisa sih setiap anggota grupnya atau anggota timnya tadi ya ikut berpartisipasi aktif lah. Jangan satu orang aja yang ngerjain, kasihan.
Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Siap. Yang tugas itu slide-nya minimalnya bagusnya berapa, Pak? Nggak ada minimal, Mbak. Yang penting tersampaikan aja pesannya, Mbak. Ya, makasih, Pak. Iya. Bukan berarti semakin banyak, semakin tinggi poinnya, enggak. Tapi semakin clear, semakin jelas yang dipresentasikan, itu akan semakin baik nilainya. Jadi dinilai bukan dari slide-nya, tapi dari presentasinya ya, Mbak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, siap. Ada lagi? Ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah nggak ada, Pak, sepertinya. Nggak ada. Aman berarti semuanya nih? Aman, Pak. Oke. Kalau nggak